kesempatan, masih diberi kesehatan ya, yaitu kita masih bisa mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini. Berhubung sekarang lagi masa pandemi ya Nak ya, kita harus menjaga kesehatan kita ya, dan rajin-rajinlah mencuci tangan dengan menerapkan protokol kesehatan ya, yaitu dengan cara mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, terus menjauhi kerumunan ya. Tidak bosan-bosannya selalu Ibu ingatkan kepada kalian harus menjaga kesehatan dan kebersihan. Mulai pelajarannya, terlebih dahulu kita berdoa. Silakan ketua kelasnya maju ke depan. Yuk, maju ke depan, dipimpin dulu doanya. Ya, yuk. Belajar berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Rasulullah Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Salam guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Reno, silakan duduk. Sekarang Ibu akan mengecek dulu kehadiran kalian ya Nak ya. Siapa yang tidak masuk hari ini ya? Coba Ibu cek dulu. Rapalda Berlian Utari. Saya Bu. Ya, masuk ya. Sapira. Saya Bu. Ya. Tessa Rahmania. Saya Bu. Risna Anissa. Saya Bu. Reno Yupanda. Saya Bu. Afgan Sapito. Saya Bu. Tirta Tubagus Indra. Saya Bu. Muhammad Roni. Ya, udah semua ya Nak ya, Ibu cek. Sekarang siapa yang tidak hadir hari ini? Ada yang tidak hadir? Hadir semua Bu. Hadir semua? Semua ya? Alhamdulillah semuanya hadir. Ya. Sebelum kita memasuki pelajaran ya, meningkatkan rasa nasionalis kita kepada bangsa Indonesia ya. Marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Semuanya boleh berdiri semua. Kita nyanyi sama-sama Nak ya. Tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia banggaku, tanah bertanah air.
Yang keenam, siswa dapat menganalisis cara pencegahan pada gangguan organ peredaran darah dengan tepat. Yang ketujuh, yaitu setelah melakukan diskusi, siswa dapat membuat peta pikiran tentang gangguan organ peredaran darah dan cara pencegahannya dengan tepat. Dan yang kedelapan, siswa dapat mendesain aktivitas dalam sehari-hari pola hidup sehat dengan tepat. Itu tujuan dari pembelajaran kita pada pagi hari ini, ya nak ya. Sebelum kita mulai pelajarannya, kita terlebih dahulu simak dulu video yang akan ibu putarkan, ya. Perhatikan, ya. Video yang akan ibu putarkan mengenai cara memelihara kesehatan organ peredaran darah manusia. Perhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Ahmad Hidayat, guru SDN Silat Sariwaru. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai penyakit peredaran darah manusia dan cara mencegahnya. Materi ini muatan IPA kelas 5 tema 4 tematika pembelajaran. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah berkaji dapat mengidentifikasi berbagai macam penyakit yang mempengaruhi organ peredaran darah manusia dan cara pencegahannya. Penyakit peredaran darah manusia dan cara pencegahannya. Yang pertama, penyakit jantung koroner. Penyakit jantung koroner merupakan salah satu penyebab utama terjadinya kematian di dunia. Penyakit jantung koroner terjadi apabila arteri koronaria tidak dapat mensuplai darah yang cukup ke otak-otak jantung karena tersumbat oleh lemak atau kolesterol. Gejala dari jantung koroner antara lain dada terasa sakit, rasa sakit pada bagian lengan dan punggung, nafas terasa pendek, dan kepala mudah pusing. Cara pencegahan jantung koroner antara lain: 1. Melakukan olahraga dan istirahat secara teratur. 2. Menjaga pola makan sehari-hari. 3. Menghindari minum-minuman beralkohol. 4. Menghentikan kebiasaan merokok. 5. Menghindari stres berlebih. Dan yang terakhir, menjaga berat badan dalam kondisi ideal. Penyakit selanjutnya adalah penyakit stroke. Stroke adalah penyakit yang timbul ketika pasokan darah ke bagian otak terganggu. Akibatnya, otak tidak mendapatkan aliran darah yang cukup sehingga sel otak akan mati. Gejala penyakit stroke antara lain sakit kepala, mati rasa, dan kelumpuhan di beberapa bagian tubuh. Ada masalah penglihatan, berbicara, dan berpikir. Penyebab stroke sama dengan penyebab jantung koroner, yaitu kesumbatan pembuluh darah. Cara pencegahan stroke antara lain: yang pertama, melakukan olahraga dan istirahat teratur. Yang kedua, menjaga pola makan sehari-hari. Ketiga, menghindari minuman beralkohol. Dan cara pencegahan yang sama dengan penyakit jantung koroner. Penyakit yang ketiga adalah varises. Apa itu varises? Varises merupakan keadaan di mana pembuluh darah varis vena mengalami pelebaran dan terpuntir. Gangguan ini biasanya terjadi pada daerah kaki. Cara pencegahan penyakit varises antara lain: menghindari duduk atau berdiri terlalu lama, usahakan bergerak tiap 3 menit, menghindari berat badan berlebih, berolahraga secara teratur, menghindari pemakaian sepatu dengan hak tinggi.
Penyakit selanjutnya adalah anemia. Penyakit anemia merupakan gangguan yang disebabkan karena kekurangan hemoglobin dalam darah. Kondisi ini sakit kepala hebat, kelelahan, pendarahan dari hidung, mual-mual, muntah, dan sesak napas. Penyebab hipertensi antara lain karena obesitas atau kegemukan, kurang berolahraga, stres, konsumsi alkohol, dan kolesterol. Cara pencegahan hipertensi antara lain menurunkan berat badan, diet sehat hingga mencapai berat badan ideal, menghindari konsumsi minuman beralkohol dan makanan berlemak yang mengandung kolesterol tinggi, berolahraga teratur, menghindari kebiasaan merokok, dan menjauhkan dari hal yang memicu stres. Penyakit yang terakhir yang akan dapat dijelaskan adalah hipotensi. Hipotensi adalah kebalikan dari hipertensi, yaitu tekanan darah rendah. Gejala hipotensi yaitu sering pusing, sering menguap, penglihatan berkunang-kunang terutama di hati lama, keringat dingin, cepat lelah dan tidak bertenaga, denyut nadi lemah, dan tampak pucat. Cara pencegahan hipotensi antara lain banyak minum air putih yang cukup banyak, antara 8 sampai 10 gelas per hari. Konsumsi minuman yang dapat meningkatkan tekanan darah, misalnya kopi. Konsumsi makanan yang cukup mengandung garam dan berolahraga secara teratur. Tadi kalian sudah menyimak ya, itu tentang penyakit ya yang terdapat pada sistem peredaran darah pada manusia. Ya, apa sih sistem peredaran darah manusia? Yaitu apa? Apa sistem peredaran darah manusia? Yaitu penyakit yang terdapat pada organ peredaran darah manusia. Ya, sistem peredaran darah manusia itu berperan dalam menyalurkan berbagai zat penting, ya. Terus seperti nutrisi, oksigen dari jantung ke seluruh tubuh, ya. Sistem peredaran darah manusia itu tersusun atas organ-organ
keluar, ya. Uratnya pada banyak keluar itu. Varises itu merupakan suatu keadaan di mana pembuluh darah balik vena mengalami pelebaran dan terpuntir. Gangguan ini biasanya terjadi pada daerah kaki, ya, kaki biasanya kalau varises itu. Ya, terus cara pencegahannya yaitu ya, ketika istirahat atau tidur setelah menempuh perjalanan jauh, tungkai dinaikkan kurang lebih 20 sampai 25 cm. Menghindari berat badan berlebih, ya. Varises ini tidak boleh terlalu gemuk, ya. Terus yang ketiga itu berolahraga secara teratur, dan yang keempat menghindari pemakaian sepatu dengan hak tinggi, ya. Tidak boleh pakai sepatu terlalu tinggi biar tidak terkena penyakit varises, ya. Kemudian yang keempat, ya, itu yaitu penyakit yang terdapat pada peredaran darah manusia, anemia, ya. Apa sih anemia itu? Ya, anemia merupakan gangguan yang disebabkan karena kekurangan hemoglobin atau sel darah merah, ya, kekurangan sel darah merah. Itu penyakit anemia, ya. Cara pencegahan penyakit ini yaitu banyak-banyaklah mengonsumsi sayur, ya. Sayur itu sangat bagus, ya, kita konsumsi. Sini suka sayur semua? Siapa yang tidak suka sayur? Suka semua, ya? Ya. Kalian itu harus banyaklah memakan sayur, ya, karena itu untuk kesehatan tubuh kita, ya. Dan banyak makan yang kaya akan zat besi sebagai pembentuk hemoglobin supaya kita tidak terkena anemia, ya, itu. Terus yang kelima yaitu penyakit hipertensi. Apa hipertensi? Yaitu hipertensi itu disebut juga tekanan darah tinggi, ya. Terjadi apabila tekanan darah berada di atas 120/80, ya. Itu kita mengalami darah tinggi. Itu namanya hipertensi, ya. Gimana cara pencegahannya? Yaitu dengan cara menurunkan berat badan. Yang pertama, ya, tidak boleh terlalu gemuk, ya, nak, ya. Itu. Yang kedua yaitu tidak harus menghindari minuman beralkohol. Terus yang ketiga yaitu menjauhi makanan yang mengandung lemak, ya. Jangan terlalu makanan yang banyak lemak. Kemudian yang keempat, berolahraga secara teratur, ya. Itu. Terus yang kelima yaitu menjauhi rokok, tidak boleh merokok, ya, ya. Itu. Tidak boleh merokok. Itulah cara mengatasi penyakit hipertensi. Cara pencegahannya jauhi itu, ya, ya. Kemudian yang keenam, ya, yaitu hipotensi. Apa sih hipotensi? Hipotensi kebalikan dari hipertensi. Kalau hipertensi itu adalah penyakit darah tinggi, kalau hipotensi itu darah rendah, ya, nak, ya. Itu kita juga tidak boleh darahnya terlalu tinggi dan tidak juga boleh terlalu rendah, ya. Kalau rendah juga kita nanti pusing juga. Nah, cara mengatasi hipotensinya, Pak, yaitu dengan cara cukup banyak minum air putih. Banyak-banyaklah minum air putih. Air putih itu obat yang paling besar, ya.
melanjutkan pembelajaran yang kedua, yaitu tentang pantun. Ibu akan menjelaskan mengenai tentang pantun. Ya, sekarang ibu akan memutarkan videonya terlebih dahulu ya. Ya, ibu putarkan. Kalian lihat dulu video berikut ini. Ya. Tangan Reja, tema 4, subtema 3, muatan bahasa Indonesia. Materi yang akan kita pelajari mengenai pantun. Anak-anak, masih ingat kalian dengan ciri-ciri pantun? Pantun memiliki ciri-ciri. Setiap satu bait terdiri dari 4 baris, ya. Setiap baris terdiri dari 8 sampai 12 suku kata. Pantun bersaja A B A B. Baris pertama dan baris kedua merupakan sampiran, dan baris ketiga dan baris keempat merupakan isi. Baiklah anak-anak, mari kita mengidentifikasi ciri-ciri dan jenis pantun. Ya, kalian amati pantun berikut. Ya, Ustazah bacakan. Memang indah bunga selasi, selasi bunga tanpa getah. Lingkungan asli juga bersih, belajarnya nyaman, hatinya betah. Nah, apa ciri-ciri pantun yang Ustazah bacakan tadi? Ya, pantun yang Ustazah baca tadi memiliki satu bait, ya. Satu baitnya ada 4 baris, ya. Bersaja A B A B. Ya. Setiap barisnya terdiri dari 8 sampai 12 suku kata. Baris pertama dan kedua merupakan sampiran, sedangkan baris ketiga dan keempat merupakan isi. Kalian sudah menyimak tentang video tentang pantun ya, Nak ya? Ya, sekarang akan ibu jelaskan ya. Itu ciri-ciri pantun ya. Pantun itu terdiri dari 4 baris ya. Pantun terdiri dari 4 baris, yaitu bersaja ABAB ya. Tiap baris itu biasanya terdiri dari 4 kata dengan jumlah 8 sampai 12 suku kata. Baris pertama itu adalah sampiran, pertama dan kedua ya. Baris ketiga dan keempat merupakan isi ya. Jadi coba kita akan meneliti tentang pantun ini ya. Coba siapa yang bisa menentukan isi pantun ini? Coba ya. Coba dibaca bersama-sama. Yuk, dibaca sama-sama. Si burung dara Sungguh elok si burung dara tinggi berputar terbang tinggi berputar-putar. Siapa rajin berolahraga, peredaran darah akan lancar. ya.
Ya. Kerjakan tugasnya ya secara berkelompok. Kerjasama harus ya. Ya. Sudah selesai? Kalau sudah selesai, ayo ditempelkan hasil karyanya nanti di dinding ya. Nanti Ibu sebutin dari kelompok A, kelompok B, dan kelompok C. Nah, nanti coba ditempelkan, nanti maju setiap kelompoknya. Coba dimulai dari kelompok A. Ada apa aja tadi? Ada apa tadi? Ada penyakit stroke, ada penyakit varises, ada penyakit hipotensi, terus ada penyakit apa lagi tadi? Ayo, penyakit apa tadi? Hah? Jantung koroner, ya? Itu tadi sudah tahu kalian tentang penyakit peredaran darah pada manusia. Sudah paham semuanya? Ya, kalau sudah paham, sekarang kita mempresentasikan pantun yang kalian buat tadi. Silakan nanti maju ke depan masing-masing. Kalian presentasikan, nanti dijelaskan isi dari pantun yang kalian buat tadi. Ya, coba Ibu mulai dari kelompok A lagi. Maju ke depan, bawa hasilnya tadi, pantun yang sudah dibuat tadi. Coba maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok A akan membaca pantun. Ya, coba dibacakan. Banyak ikan di dalam kolam, kolam terusnya air. Wah. Nah, jangan sering mandi malam, nanti penyakit mudah datang. Iya, pendengar. Oh, yang kedua apa pantunnya? Udang daging sungguh enak, kualitas tinggi, harganya murah. Jangan makan banyak lemak, nanti menghambat peredaran darah. Iya, benar. Oh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok B akan membacakan sebuah pantun. Memasak bakwan dengan tepung, campurkan sedikit dengan sayur. Mari sentiasa menjaga jantung dengan berolahraga dan tidur beratur. Di sekolah banyak sampah sehingga air tidak berjalan. Sebelum pergi sekolah jangan lupa untuk sarapan. Iya, tepuk tangan. Ya, tadi kalian sudah mempresentasikan tentang peta konsep
sudah ya, setiap kelompoknya kalian sudah mempresentasikan ke depan. Nah, jadi kalau sudah ya, sekarang sudah kalian tempelkan. Sekarang tadi sudah tugas kelompok. Selanjutnya Ibu akan membagikan tugas evaluasi. Tugas evaluasi ini yaitu tugas sendiri-sendiri ya. Itu tidak mengelompok lagi ya. Ya. Kalau tadi itu tugas kelompok, sekarang tugasnya sendiri-sendiri. Ini tugas evaluasinya akan Ibu bagikan. Ya, sekarang taruh di atas meja, nanti Ibu ambil. Taruh aja di atas meja, nanti Ibu ambilnya. Ya. Yuk, mana nih kompas ini? Yuk, sini. Sudah dikumpulkan ya. Sekarang dari pembelajaran tadi coba kita simpulkan bersama-sama ya. Ya, tadi kita sudah mempelajari tentang apa aja? Tentang penyakit yang mengganggu pada organ peredaran darah manusia. Ya, tadi ada 6 ya yang mengganggu peredaran darah manusia. Penyakitnya yaitu 1. Penyakit jantung koroner. Yang kedua yaitu stroke ya. Yang ketiga varises. Yang keempat apa lagi? Jantung. Yang kelima hipotensi dan hipertensi ya. Kalau hipotensi itu penyakit apa? Darah rendah. Hipotensi yaitu penyakit tekanan darah rendah. Kalau hipotensi tekanan darah tinggi. Iya, tadi itu yang sudah kita pelajari ya. Kemudian yang kedua kita telah mempelajari tentang pantun ya. Pantun dan ciri-ciri pantun. Apa aja tadi ciri-ciri pantun itu nak? Terdiri dari 4 baris ya. Terus baris pertama yang kedua dinamakan sampingan. Kemudian baris ketiga dan keempat isi. Pantun itu terdiri dari 4 baris bersaja AB ya. Baris pertama yaitu baris pertama dan kedua yaitu sampilan, baris ketiga dan keempat isi. Sudah paham? Sudah paham ya? Iya. Kalau sudah paham ya, cukup sampai di sini pembelajaran kita pada pagi hari ini. Untuk pembelajaran selanjutnya ya, buka buku kalian nanti ya, tema 4 pembelajaran kelima untuk minggu depan ya, dibaca-baca ya sebelum dipelajari biar kalian paham. Itu aja ya materi kita pada pagi hari ini. Sekarang kalian siap-siap mau pulang ya, tentunya dibereskan.